Liga Akbar adalah saksi kunci yang bisa menguak misteri pembunuhan Eki dan Vina Cirebon. Ini adalah pernyataan dari Tony Radenmas yang merupakan kuasa hukum dari Peggy Setiawan. Tony menganggap bahwa nantinya apa yang menjadi pernyataan, apa yang menjadi keterangan dari Liga Akbar alias Gaga bisa mengungkap apa yang terjadi sebenarnya pada malam itu. Dan juga yang kita tahu tadi Anda sudah mendapatkan kronologi peristiwa apa posisi, di mana posisi dan juga apa sebenarnya hubungan dari Gaga atau Liga Akbar ini dengan para korban. Untuk bisa mendapatkan keterangan sebenarnya kami sudah mengundang kuasa hukum dari Liga Akbar bahkan juga Liga Akbarnya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami pada malam hari ini. Tapi hingga saat ini Liga Akbar masih belum selesai menjalani proses pemeriksaan yang dilakukan di Mapolda Jawa Barat yang berlangsung sejak sore tadi. Tapi kita akan bahas lebih lanjut. Begitu kuat keyakinan dari pengacara atau kuasa hukum Peggy Setiawan bahwa keterangan Liga Akbar ini bisa menjadi hal yang meringankan Peggy. Seperti apa dampaknya? Nanti kita akan bahas bersama para narasumber, tentunya sudah hadir bersama saya pakar hukum pidana Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Putri. Baik, dan juga psikolog forensik Mas Reza Indragiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Reza. Baik, kita juga nanti akan terhubung dengan Pak Ito atau Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang juga merupakan mantan Kabar Reskrim Polri yang akan memberikan pandangan sejauh mana kinerja polisi hingga saat ini. Ya, tapi sebelum nanti saya akan bawa Anda untuk bisa mendapatkan pandangan dari para narasumber, kami akan bawa Anda untuk bisa mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi pernyataan dari kuasa hukum Liga Akbar alias Gaga berikut ini. Ya, hari ini saya mendampingi klien kami yang dipanggil untuk didengarkan keterangannya terkait perkara Vina. Berarti ada saksi Liga Pak ya yang hadir hari ini Pak ya? Ya, klien saya memberi panggilan untuk diperiksa atas nama Liga Akbar atau alias Gaga Awon. Untuk hari ini membawa bukti-bukti tertentu apa hanya nanti akan didalami soal perkara ini Pak? Pemeriksaan aja. Pemeriksaan aja. Ya. Nanti berarti untuk keterangan lebih lanjutnya apa saja setelah ini atau bagaimana Pak? Setelah pemeriksaan lah. Liga Akbar atau Gaga memang sudah di BAP pada 2016 silam. Sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian, juga sudah dihadirkan persidangan. Tapi saat ini kuasa hukum Peggy begitu yakin bahwa keterangan dari Gaga atau Liga ini akan menguak semuanya. Akankah kemudian Gaga memberikan keterangan yang berbeda dan membuka tabir selama ini? Nah, kita juga akan minta pandangan dari narasumber yang tadi belum saya perkenalkan, yaitu Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Baik, Pak Ito masih belum bisa mendengar suara saya kah? Saya belum bisa mendengar suara Pak Ito. Apa mungkin masih di mute, Pak Ito? Baik. Sepertinya kami masih punya kendala untuk bisa mendengarkan suara Pak Ito. Nanti kami akan hubungi lagi. Tapi Mas Reza melihat ini upaya dari kuasa hukum Peggy Setiawan untuk bisa terus menghadirkan saksi-saksi yang meringankan Peggy. Salah satunya adalah Liga Akbar. Itu menjadi keyakinan dari kuasa hukumnya. Justru sejak awal saya memandang bahwa salah satu loopholes atau salah satu tanda petik kelemahan dalam proses penegakan hukum atas kasus ini adalah kekhawatiran saya ini terlalu mengandalkan pada mencari pengakuan, membongkar ingatan dan seterusnya. Kenapa saya katakan itu sebagai loopholes? Karena dari sudut pandang psikologi forensik, cara-cara yang diforsir untuk mencari pengakuan, membongkar keterangan dan sejenisnya mengandalkan daya ingat manusia yang notabene sangat mudah terfragmentasi dan terdistorsi. Artinya sangat mudah untuk terpecah-pecah dan sangat mudah pula untuk belok kanan, belok kiri. Terlebih peristiwa yang harus diingat-ingat ini berlangsung 8 tahun lalu. Satu. Yeah. Yang kedua, peristiwa yang harus diingat-ingat dan diceritakan itu sesungguhnya bukan peristiwa yang menyenangkan. Peristiwa yang menakutkan, peristiwa yang mengerikan. Ada warna kekerasan, ada warna penganiayaan. Otak manusia secara otomatis tanpa disuruh pasti akan menjaga kestabilannya dengan cara apa? Tadi mencoba dia pecah belah dan dia belokkan ke sana kemari agar orang si empunya memori itu tidak terus-menerus terhantui oleh kenangan buruk tentang peristiwa kejahatan atau peristiwa kekerasan dan sejenisnya. Baik.
Karena itu bagi saya ketimbang memforsir waktu, tenaga untuk sekali lagi mencari pengakuan, membongkar keterangan saksi dan seterusnya, memang lebih tepat kalau kemudian digunakan alat-alat bukti lainnya. Sepanjang dilakukan dengan tetap berbasis pada pendekatan saintifik. Baik, Mas Reza, ada 2 pertanyaan mungkin dari pernyataan Mas Reza. 1, artinya tidak tepatkah kemudian memanggil kembali Liga Akbar atau juga mendengarkan keterangan saksi-saksi yang bermunculan sebelumnya? Ada Linda, ada Aib dan sebagainya. Yang kemudian yang kedua, mengandalkan barang bukti lain. Sepertinya terbatas karena kalau kita lihat olah TKP pada saat itu, manajemen penyidikan pada saat itu, banyak sekali kemudian inkompetensi ditunjukkan oleh pihak kepolisian. Ada data yang menunjukkan bahwa kasus salah tangkap penyebab utamanya adalah kekeliruan dalam keterangan saksi mata. Itu berada di peringkat pertama. Nah, kalau kemudian kita bicara saksi A, saksi B yang katanya menyaksikan peristiwa itu pada malam hari sekitar jam 10 malam, sekali lagi peristiwanya menakutkan, tempatnya juga gelap dan seterusnya. Izinkan saya untuk menempatkan fase itu, proses semacam itu, metode semacam itu sebagai pendekatan kesekian saja. Oke. Nah, dengan demikian memunculkan diskusi tentang loopholes berikutnya. Misalnya, kenapa tidak dilakukan uji sperma untuk memastikan apakah sudah terjadi perkosaan atau tidak. Pandangan saya adalah sperma memang urusan kedokteran. Tetapi berbicara tentang latar psikis atau kondisi psikis yang mendahului keberadaan sperma, itu urusan psikologi forensik. Nah, pertanyaannya ada 2. Pertama, apakah bisa dipastikan bahwa sperma yang disebut-sebut ditemukan di tubuh korban itu didahului oleh aktivitas seksual yang forceful atau aktivitas seksual yang konsensual? Kalau sperma itu didahului oleh aktivitas seksual yang forceful, yang ada unsur paksaan di dalamnya, maka masuk akal kalau kemudian muncul spekulasi atau dugaan ini adalah perkosaan. Pertanyaan yang kedua, oke lah, anggap saja kita berandai-andai karena sudah terlanjur jatuh vonis bahwa ini sudah terjadi perkosaan terhadap almarhumah. Pertanyaan yang kedua adalah, ini spermanya siapa? Dalam kasus ini ada 8 orang terpidana. 3 atau 4 orang buron, walaupun kemudian dianulir tinggal 1. Plus 1 orang lagi yaitu almarhum Eki. Total ada sekitar 13 laki-laki yang ada dalam kasus ini. Sekali lagi pertanyaannya, ini sperma siapa? Yang menurut saya juga tidak terjawab. Karena dalam perbincangan di 2 sisi di TV One dengan Direskrimum Polda Jabar yang saat ini ya, bukan yang dulu, Direskrimum Polda Jabar pun mengakui bahwa tidak dilakukan uji DNA terhadap sperma itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai loophole kedua, keanehan kedua, kelemahan kedua terkait dengan uji saintifik. Tidak bisa dipastikan sesungguhnya apakah sperma itu sekali lagi merupakan bukti sebuah aktivitas seksual yang mau sama mau, ataukah justru merupakan bukti dari aktivitas seksual yang mengandung paksaan alias pidana. Dan juga tidak bisa dipastikan itu siapa yang memiliki sperma tersebut. Artinya begitu minim bukti-bukti saintifik yang dikatakan Mas Reza. Sehingga mau tidak mau harus kemudian mendengarkan para saksi-saksi. Bukan seperti itu Mas Reza? Itu yang saya khawatirkan. Karena alat-alat bukti lemah, yang lain sangat-sangat lemah, maka terkesan kita hanya cuma punya satu cara untuk meyakinkan publik. Yaitu sekali lagi menguber pengakuan, lalu mencari keterangan sedalam-dalamnya dari sekian banyak saksi. Masih ingat saya dalam perbincangan dengan penasihat hukum para terpidana, mereka katakan misalnya ada 6 foto orang dalam kondisi lebam-lebam. Kata penasihat hukum, ini adalah kondisi babak belur yang diakibatkan oleh sebuah pemeriksaan oleh otoritas penegakan hukum. Demikian pula ketika saya bertemu dengan Saka Tatal, dia katakan ke saya berbagai macam bentuk kekejaman yang dia peroleh ketika pihak yang dia sebut sebagai polisi memaksakan bahwa Saka Tatal harus mengakui bahwa dia sudah melakukan perbuatan-perbuatan pidana tersebut. Padahal Saka Tatal mengatakan kepada saya dia tidak melakukan itu. Nah, ini kalau memang benar sudah terjadi tindakan penganiayaan sedemikian rupa dalam sebuah situasi interogasi, ini yang memperkuat rasa keprihatinan saya. Sekaligus kekhawatiran saya bahwa jangan-jangan memang sekarang otoritas penegakan hukum lebih berfokus pada mencari pengakuan saja, memforsir terjadinya keterangan sebagaimana yang diinginkan oleh pihak pemeriksa, bukan berdasarkan fakta. Baik, tadi sudah Anda saksikan juga sambil mendengarkan keterangan ataupun juga pandangan dari Mas Reza Indragiri bagaimana kronologi kejadian. Menurut dari Liga Akbar atau Gaga, apa perannya di sana? Sejauh mana atau selama apa Gaga ini bersama dengan para korban? Ini kita lihat kembali terjadi 27 Agustus 2016. Korban Vina dan kekasihnya Rizky melewati kawasan Kali Tanjung
Kemudian 11 pelaku bersenjata bambu menghantam korban hingga terjatuh dan sebelumnya juga sempat terdengar kabar bahwa diawali dulu dengan adegan kejar-kejaran motor begitu. Kita lihat kembali, korban lalu dibawa para pelaku ke tempat sepi. Ya, dan ini merupakan kronologi versi pihak kepolisian dari pembunuhan sadis Eki dan Vina. Nah, para pelaku kemudian menganiaya Rizky atau Eki dan memperkosa Vina hingga tewas. Tadi yang dikatakan juga oleh Bung Reza Indragiri bahwa jika memang itu dilakukan perkosaan pada malam hari itu seharusnya kemudian diperiksa sperma yang ada pada tubuh jenazah Vina. Nah, kemudian jasad kedua korban ditemukan di Jalan Layang Desa Kepongpongan atau Jembatan Layang Talun yang juga kemarin salah satu titik yang didatangi pada saat masa prarekonstruksi beberapa hari lalu. Itu adalah kronologinya. Nah, kalau Anda tadi saksikan pada saat para pelaku ini disebut kemudian berupaya untuk bisa menjatuhkan pasangan ini. Nah, sebelumnya ada kejar-kejaran, disitulah ada Liga Akbar. Menurut keterangan dari Gaga atau Liga ini sendiri. Tapi kemudian Liga ataupun Gaga berhasil melarikan diri, masuk ke dalam gang dan juga berpisah dengan korban atau berpisah dengan Vina dan Eki. Sehingga setelah itu ia tidak tahu apa yang terjadi dengan Vina dan Eki. Nah, Mas Heri juga bisa berikan pandangan upaya apa ini? Jadi dari kuasa hukum keluarga Vina pada saat itu berupaya menghadirkan keterangan dari Linda. Kemudian saat ini juga nanti sebenarnya kita akan konfirmasi apakah memang pihak kepolisian yang memanggil Gaga atau Liga Akbar ini atau sebenarnya disodorkan oleh kuasa hukum Peggy. Karena sepertinya kuasa hukum Peggy yang begitu ingin polisi mendengarkan keterangan dari pihak Gaga ini. Tapi Mas Heri bagaimana melihatnya? Karena memang sepertinya hanya mengandalkan keterangan dari para saksi-saksi. Pastinya ada dua hal mengapa orang itu mendorong katakanlah saksi ke dalam satu persoalan hukum, khususnya hukum pidana ya. Satu bisa saja memberatkan atau yang kedua meringankan. Tentunya kalau dalam konteks ini adalah Peggy Setiawan, kemungkinan besar meringankan ya Bang ya. Nah, dalam konteks itu ya, jadi kita akan melihat tujuannya dulu Mbak Putri. Cuman kemudian yang akan kita nilai adalah substansi keterangan berikutnya dari Liga Akbar ya. Karena sebelumnya kan sudah pernah memberikan keterangan di persidangan. Betul. Nah, apakah itu akan mengkonfirmasi bahwa apa yang sudah dia sampaikan di persidangan itu sama persis atau tidak? Nah, yang ketiga menurut saya tahapan yang paling penting dari semuanya itu adalah menguji atau menakar kembali keterangan dari Liga Akbar ini. Begini Mbak Putri, kita buat ini semakin bisa untuk dipahami oleh secara bersama ya. Ketika seorang diajukan sebagai saksi, mungkin dia melihat. Tapi sejauh mana dia detail melihat, itu yang akan digali. Dalam konteks ini, kalau seorang Liga Akbar itu bersama dengan korban pada saat hari kejadian, dan kemudian dia berlari, itu kan pasti ditanya juga, mengapa Anda pergi, pakai apa, kondisi waktu itu gelap atau tidak. Ini kan juga membuktikan bahwa dia melihat dengan tingkat visibilitas yang baik atau tidak. Betul. Jarak antara 10 meter dengan 100 meter itu bisa berbeda Mbak Putri. Oke. Nah, bahwa memang terjadi pengejaran ya. Tapi apakah kemudian orang itu yang membunuh dan melakukan tindakan perkosaan, itu masih tanda tanya besar. Betul. Karena yang bersangkutan tidak di tempat kejadian perkara. Ya. Nah, jadi menurut saya ini hanya pendulum saja untuk kemudian bisa mencoba mengkaitkan antara satu kegiatan atau peristiwa dengan tindak pidana di ujungnya. Tapi tentunya dia belum bisa dikatakan eyewitness. Kalau hanya sebatas itu ya, Mbak Putri ya. Karena dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bahwa terjadi tindak pidana di depannya dia. Jadi sebenarnya Mas Heri, Mas Reza, jauh Liga Akbar ini dari kemudian bisa kita sebut sebagai saksi kunci. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kita berikan kesempatan juga kepada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi yang sempat juga menjadi Kabar Reskrim untuk bisa memberikan pandangannya, termasuk juga bagaimana kinerja kepolisian hingga saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Ito, melihat ada lagi satu saksi yang dulu pada saat 2016 pernah dimintai keterangannya, dihadirkan ke persidangan, kali ini kembali didatangkan dan bahkan disebut oleh kuasa hukum dari Peggy sebagai saksi kunci. Pak Ito menilainya seperti apa? Ini ya, pertama kita tentu sepakat dulu bahwa saat ini adalah sedang ada proses penyidikan ya terhadap tersangka Peggy Setiawan. Proses itu kan definisinya membuat terang suatu perkara. Jadi penyidik akan berusaha mengumpulkan ya fakta-fakta baik keterangan saksi ataupun alat bukti lain untuk bisa meyakinkan apakah tersangka Peggy Setiawan ini layak untuk dilanjutkan penyidikan atau tidak.
di dalam proses penyidikan kita mengenal ada namanya SP3, surat perintah di penghentian penyidikan ya, SP3. Kalau memang penyidik merasa bahwa bukti-bukti tidak kuat. Tapi kalau memang kuat, maka diteruskan sampai kita menunggu P21 dari kejaksaan. Nah, tadi yang disampaikan oleh Bang Reza, tentunya kalau kita melihat kasus yang sudah terjadi, kita juga sulit hanya menilai dari kepolisian saja. Karena apakah penuntut umum mau menerima bukti-bukti yang lemah, apalagi yakin, hakim merasa yakin bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan yang betul-betul di luar batas kemanusiaan sehingga memutuskan hukuman yang maksimal. Nah, tentu kita harus melihat secara komprehensif ya. Dan saya meyakini karena saya memang bukan penyidik, berarti apa yang sudah disajikan penyidik itu adalah sudah menurut jaksa memenuhi unsur-unsur pidana bagaimana yang disangkakan, termasuk hakim. Jadi saya kira kita tidak bisa melihat proses penyidikan yang dulu. Kalau yang sekarang ini kan penyidik sudah diawasi oleh Kompolnas, oleh Komnas HAM, oleh Irwasum, kemudian oleh Propam, ya, dan oleh lembaga lain. Jadi mereka tentunya juga harus berhati-hati. Siapapun juga yang akan diajukan sebagai saksi yang meringankan atau yang memberatkan harus diterima. Apapun juga barang bukti yang diterima, misalnya CCTV yang sekarang sedang diproses, barangkali menjadi satu petunjuk. Tapi kalau misalnya penyidik menyatakan bahwa atau berkeyakinan itu adalah tidak cukup, maka penyidik tentu harus segera mengeluarkan SP3, membebaskan saudara Peggy Setiawan. Tapi kalau penyidik merasa yakin, maka tentunya penyidik akan terus berkoordinasi dengan kejaksaan. Apakah kasus ini, apakah saudara Peggy Setiawan ini layak untuk diteruskan sebagai tersangka atau tidak? Demikian prosesnya, Mbak Putri. Baik, bicara mengenai nama-nama yang sekarang kemudian diajukan oleh kuasa hukum dari Peggy Setiawan untuk meringankan. Kita sudah tahu ada 4 rekan kerja, kemudian juga 1 adik. Nah, Robi yang juga merupakan adik Peggy ini, Pak Ito, diperiksa juga pada hari ini dan juga salah satu rekan kerja juga diperiksa oleh pihak kepolisian hari ini dan mereka ini yang akan mengatakan bahwa pada saat kejadian itu berlangsung Peggy ini tidak ada di Cirebon melainkan ada di Kota Bandung. Nah, satu lagi kemudian yang diharapkan bisa menguak kasus adalah yang sempat saya sampaikan tadi, masalah Liga Akbar yang datang juga diperiksa dan juga dimintai keterangannya. Pak Ito, seperti apa kemudian melihat kesaksian mereka mungkin bisa menjadi sebuah celah yang bisa menguntungkan bagi Peggy Setiawan? Pengalaman saya ya, Mbak Putri, saya kalau menerima sesuatu yang istilahnya keterangan bersifat saat ini, tentunya saya akan kejar terus kedalaman daripada keterangan tersebut. Jadi penyidik tidak mungkin hanya akan mendengarkan apa yang disampaikan. Tentu dia akan mengejar pada saat itu saksinya siapa. Nah, itu memang tugas kita kan membuat terang satu perkara itu penyidikan. Sampai kita yakin bahwa apa yang disampaikan itu betul-betul merupakan suatu keterangan yang tidak dibuat-buat. Nah, kalau memang keterangan yang ternyata keterangan itu tidak sesuai dengan fakta, ada konsekuensi hukum juga ya, memberikan keterangan palsu atau merintangi penyidikan. Nah, itu tentunya juga ada konsekuensi. Tapi di sini kan penyidik juga harus hati-hati. Jadi dia akan mendalami keterangan itu, bukan hanya menerima keterangan saja. Tentu nanti akan diurut. Kita kan punya unit-unit di daerah yang akan ngecek. Dan nanti akan disesuaikan apakah keterangan itu betul ataukah mungkin nanti dikaitkan lagi dengan di daerah-daerah di sana, ditanya orang-orang di sana. Itu pengalaman saya. Jadi tentunya ini harus betul-betul fakta itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian Mbak Putri. Baik Pak Ito, kita lanjutkan nanti. Dan pemirsa, jika memang keterangannya akan disampaikan oleh Liga Akbar atau Gaga pada pemeriksaan hari ini sama dengan keterangan yang ia sampaikan pada 8 tahun lalu saat kemudian juga dihadirkan persidangan, apakah memang akan bisa menjadi suatu hal yang meringankan Peggy atau ia akan berbicara mengenai suatu hal yang berbeda pada hari ini? Nanti kita akan dengarkan proses pemeriksaan yang sedang berlangsung. Rekan kami Kurnia Amal akan mengabarkan, tapi setelah jeda kami segera kembali.